Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Saripoku.com. Kembali lagi bersama saya Mita Resnita. Nah, kali ini saya sedang berada di Desa Tanjung Atap ya, Mang ya. Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, jadi kita di sini akan lihat bagaimana aluminium ini akan dirubah menjadi alat-alat masak di dapur, pemirsa. Nah, ini aluminium dasarnya. Mang boleh, Mang, enggak apa-apa, Mang, sambil digawe kah? Ini jadi kita nak buat apa gini kita, Mang? Membuat danang nasi ya. Kita nak buat danang nasi ya. Nah, jadi kita juga contohnya dulu, Mang ya. Ini ada banyaknya contohnya nih, pemirsa. Ini ada alat-alat masak. Ini apa namanya? Belango. Panci. Nah, jadi ini pemirsa untuk masak mie. Nah, di dusun ini itu menjadi sentra atau pusatnya pembuatan dari alat-alat dapur yang terbuat dari aluminium ini, pemirsa. Nah, jadi ini kita lagi di rumahnya Pak Lekat, Pak ya. Iya. Jadi ini dipotong dulu. Sudah dipotong. Kalau Sumatera atau Blitar lah ya. Di luar Sumatera ya kurang tahu boleh karena barangkali jauh ya. Iya. Nah, jadi ini bisa dijingok kayak ini proses pembuatan dandang atau panci. Ini sudah berapa lama, Pak, buat cek ini? Tahu lah, itu dari bujang kecil tadi ya. Oh, dari kecil. Iya. Nggak nyingok uang tua juga pembuatan ini. Jadi memang sudah turun temurun, Pak ya. Iya. Nah, ini sudah dijingok. Cepet kan bapaknya buat. Jadi tidak pakai lem tidak ini, Pak ya. Cuman diketok bae langsung. Jadi coba nyingok. Nah, dari nah, oh iya ya, langsung jadi. Nah, nyingok. Oh, langsung jadi. Tidak tembus air ya. Tidak tembus air ya. Iya. Ini tebel juga sih soalnya aluminiumnya. Nah, tebelnya 0,8. 0,8. Iya. Rapikan lagi. Dirapikan pakai mesin ini. Iya. Nah, kita jingok. Nah, ini 35.000. Ini tidak mudah bocor ini, Mang ya? Tak ada bocor. Tidak mudah lepas ini, Mang? Tidak. Enggak ya? Iya. Nah, jadi ini pemirsa, ini untuk ngerebus banyu, misalnya nak buat kopi, masak mie, untuk manas ke lauk, biasanya sayur nangko kan. Iya. Galak emak-emak nih. Ini pegangannya ya? Ini pegangannya, Mang ya? Iya. Belum dipasang. Ini di sampai 10 kg beras ini. Tuh, jadi biar dia lebih kuat lagi. Jadi ini ternyata selama ini pembuatan dari dandang yang enggak kita pakai di rumah mungkin, atau pada saat sedekah atau pada saat ada hajatan, ternyata ini pembuatannya. Jadi dari tadi kalau kita lihat prosesnya dari awal pembuatan dandang ini itu sama sekali tidak menggunakan lem atau menggunakan paku, pemirsa. Jadi cuma dipukul-pukul kayak itu bisa jadi kuat. Hai pemirsa Saripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.